Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam ketika Allah subhanahu wa ta'ala murka karena satu kesalahan Nabi Allah Adam yang seandainya dikatakan itu adalah dosa, maka dosa Nabi Adam hanya satu. Nabi Adam yang mempunyai satu kesalahan, Nabi Adam yang mempunyai satu dosa, dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihukum oleh Allah, diuji oleh Allah, sehingga Nabi Adam diusir dari surga dan turun ke dunia. Masya Allah. Pemirsa Lentera Islam BR TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi ilustrasi yang memberikan pemahaman bagi kita insya Allah, karena tema kita hari ini luar biasa. Apa tema kita? 3 penyebab yang menjadikan datangnya bencana. 3 penyebab Allah subhanahu wa ta'ala turunkan musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pemirsa Lentera Islam dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, dan mudah-mudahan semua pemirsa yang ada di rumah senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun saudara-saudara kita yang mungkin saat ini terkena daripada musibah, bencana, gempa bumi, erupsi gunung Merapi, kemudian lagi puting beliung dan lain sebagainya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan ketabahan dan Allah berikan kesabaran. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganti yang jauh lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang ketika kita melihat ada satu tempat dilanda bencana, ada satu tempat dilanda musibah, yang terfikirkan di dalam mindset kita itu adalah apa sih penyebabnya? Kenapa sih Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bencana di situ? Kenapa sih Allah turunkan musibah di situ? Terkadang banyak dari kita yang hanya mencari kesalahan demi kesalahan. Kenapa Allah turunkan di situ? Apa salahnya? Apa penyebabnya? Terkadang kita mencari aib-aib dan penyebab turunnya murka Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Padahal tidak demikian, ma'asyiral hadirin, penonton yang ada di rumah. Musibah terjadi karena 3 hal. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan musibah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu sebagai ujian bagi mereka. Jadi penyebab terjadinya bencana, penyebab terjadinya musibah yang pertama adalah ujian. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah katakan, sungguh Allah menaikkan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Orang diberikan musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba menerima musibah tersebut dengan ketabahan, dengan kesabaran, dengan keikhlasan. Dia beriman kepada Allah, dia selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka musibah dan bencana tersebut adalah ujian bagi mereka. Tujuannya apa? Tadi Allah katakan, Allah hendak menaikkan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Dan berapa tingginya derajat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian, hanya Allah yang mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Boleh jadi Allah subhanahu wa ta'ala berikan 70 kebaikan, Allah angkat 70 derajat, boleh 700 derajat, boleh 7000 derajat. Itu adalah hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun seorang yang beriman kepada Allah,
ketika mereka ditimpa musibah, ketika mereka ditimpa bencana, ketika mereka ditimpa ujian, maka mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalaupun ada dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin terkena daripada musibah gempa bumi, dia lagi bersujud menyembah kepada Allah, dia lagi berzikir menyebut nama Allah. Boleh jadi mereka lagi duduk di masjid-masjidnya Allah, mereka lagi duduk dalam acara-acara pengajian, kemudian terjadi musibah. Lalu karena musibah tersebut menyebabkan ia mati, boleh jadi mereka mati dalam keadaan syahid. Karena apa? Mereka mati ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah yang berupa ujian bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan man mata sahidan yadkhulunal jannah bighairi hisab. Siapa orang yang mati dalam keadaan syahid, mati dikarenakan bencana. Ketika dia mati, di hatinya tetap tidak lepas, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi kematiannya adalah kematian dalam keadaan syahid. Karena apa? Man fi akhiri, siapa orang yang di akhir daripada hayatnya mengatakan la ilaha illallah dakhulal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana kita kalau sering sholat Jumat tuh pemirsa BRTV, kemudian kita sering mendengar kalimat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, taqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan, wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Apa maksudnya? Dalam keadaan selamat. Apa yang selamat? Hatinya selamat daripada sifat-sifat musyrik, dirinya selamat daripada kemurtadan, dirinya selamat dari kekufuran. Ketika dia mau mati, dia ingat kepada Allah, dan akhir daripada hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Insyaallah matinya mereka dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, tetap di Lentera Islam BRTV, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.